Salam sehat pemirsa Go Healthy dimanapun Anda berada. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau selalu mendorong Anda untuk hidup lebih sehat dari hari ini juga. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa menikmati berkat Tuhan di dunia dan bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai. Itulah mengapa Go Healthy hadir di sini memberikan Anda inspirasi dan juga ilmu supaya kita bisa hidup sehat secara optimal. Apabila tensi Anda, kolesterol dan gula darah Anda belum terkendali, ada solusi langsung dengan cara Anda bisa ke sini sebagai narasumber. Caranya gampang. Email saja riwayat kesehatan Anda di sini dan semoga Anda terpilih bisa ketemu saya di sini dan ngobrol langsung. Pemirsa, apakah Anda sering merasakan sakit di dada yang hilang timbul? Jangan diabaikan karena bisa jadi ini pertanda ada sumbatan di pembuluh darah. Waduh, ngeri banget ya. Seperti yang dialami oleh narasumber kita kali ini. Tapi kesehatannya membaik, kondisinya juga membaik, bahkan cerah banget wajahnya. Nanti kita akan lihat karena dia memakai teknologi laser. Dan untuk melengkapi ada juga tips kesehatan dari praktisi kesehatan yang saya kenalkan berikut ini. Ada Mas Boyke dan Mas Nurman. Salam sehat. Salam sehat, Mas. Salam sehat. Dan pemirsa, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Halo Bapak Yogi, Ibu Sylvia, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Salam sehat. Salam sehat Tetap juga. Semangat. Yes, semangat Pak. Sudah pakai teknologi laser ya? Sudah. Nah, nanti cerita-cerita ya Pak ya dan Ibu. Tapi sebelum itu ada beberapa pernyataan yang butuh diluruskan. Silakan dijawab benar atau salah. Ini dia pernyataan yang pertama. Sering lupa bisa jadi pertanda stroke. Pak Yogi, Ibu Sylvia, benar atau salah? Benar. Lupa itu kan dari pikiran atau otak. Kalau kita sering lupa berarti otak kita ada yang kurang benar lah. Itu ya berarti tanda-tanda stroke. Sering lupa bisa jadi pertanda stroke, jawabannya tepat. Pemirsa juga harus tahu bahwa stroke itu tidak harus selalu ada kelumpuhan, ada pelo, ada muka yang miring, ada gangguan pada tangan. Tapi bisa juga gangguannya pada aspek sensorik. Ya, jadi ada bagian dari otak yang tersumbat, tapi bagian itu adalah bagian yang mengatur daripada ingatan kita. Oleh karena itu juga pemirsa, mengapa pentingnya kita melakukan check up? Ya, karena bisa saja orang-orang yang tiba-tiba mengalami gangguan, kok saya nggak inget ya waktu-waktu yang tadi saya bicarakan. Bisa juga karena pikun atau Alzheimer, tapi juga jangan lupa itu juga bisa diakibatkan oleh karena tersumbatnya pembuluh darah sehingga menimbulkan stroke pada bagian-bagian sensorik tersebut, ya. Jadi Bapak Yogi, Bu Sylvia benar banget. Pemirsa sering lupa bisa jadi pertanda stroke. Pernyataan ini benar. Oke, pemirsa ini dia pernyataannya. Kadar kreatinin tinggi sudah pasti tanda ginjal rusak. Pak, Ibu, benar atau salah? Benar. Ginjal itu kan yang memproduksi kreatinin. Kalau kreatininnya tinggi berarti ginjalnya sudah kurang sempurna. Mas Nurman, benar atau salah? Sayang sekali nih Pak, jawaban yang keduanya malah salah. Ginjal kita ini dia bukan memproduksi Pak, tapi dia yang menyaring atau memfiltrasi kreatinin itu. Kreatinin itu merupakan senyawa yang kita dapat dari protein. Pada beberapa kasus, orang-orang yang mengkonsumsi protein tinggi, biasanya dia kadar kreatinnya juga tinggi. Gitu. Tapi bukan berarti ini penyebabnya adalah ginjal yang rusak, bukan. Nah, makanya dari itu kalau misalkan sudah ada kadar kreatin tinggi atau ada gejala-gejala lain yang mengarah ke gagal ginjal atau kerusakan ginjal, langsung cek ke dokter, langsung konsultasi ke dokter, pastikan bahwa itu bukan karena gangguan ginjal atau kerusakan ginjal. Jadi kadar kreatinin tinggi itu belum tentu karena ginjal yang rusak. Ya. Pemirsa, kadar kreatinin tinggi sudah pasti tanda ginjal rusak. Pernyataan ini salah. Oke, pemirsa, mari kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yogi dan Ibu Sylvia karena mereka sudah memakai teknologi laser dan hasilnya sudah teratasi masalahnya ya, terutama masalah kesehatan dan kondisinya sangat bugar. Mari pemirsa, kita lihat perjuangannya menghadapi penyakit jantung koroner dan juga silent stroke. Apa itu dan bagaimana dan siapa tahu Anda juga mengalaminya. Mari kita lihat ini kisah hidup. Yogi Wirawan. Sejak muda, dirinya memang sudah mengidap hipertensi. Setiap kali tekanan darahnya tinggi, ia akan mengalami sakit kepala. Namun, tekanan darahnya ini tidak ia kendalikan dengan baik karena obatnya tidak dikonsumsi secara rutin. Alhasil, tekanan darah sistoliknya kerap kali masih tercatat di angka 140. Kondisi ini terus berlanjut hingga pada tahun 2019, Yogi tiba-tiba mengalami nyeri di dada. Dan ketika dicek oleh dokter,
ternyata sudah ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Alhasil, kini Yogi sudah dipasangi 3 ring jantung. Sejak kejadian tersebut, ia menjadi lebih memperhatikan kondisi tubuhnya. Sehari-hari, Yogi sudah mulai memperbaiki pola makan dan juga pola istirahatnya. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini kesehatan Yogi kian membaik. Keluhan di dadanya sudah tidak pernah dirasakan. Kemudian tekanan darahnya pun sudah kembali normal. Wah, pemirsa, seneng banget bisa melihat hasilnya, bagus banget. Dan kita bisa lihat Pak Yogi, Ibu Sylvia datang di sini sebagai suatu inspirasi bagi kita. Supaya sejak muda kita jaga kesehatan. Jangan sampai ring itu ada di jantung. Ring itu di jari saja, oke? Jadi jangan sampai masuk ke dalam jantung kita. Bapak Yogi dan Ibu Sylvia, Bapak Yogi dulu ya. Tolong dong ceritain kepada kita panjang lebar setelah menggunakan teknologi laser, apa saja yang Bapak rasakan? Menjadi lebih baik ya, tentunya lebih sehat. Kalau naik tangga ya sudah bisa nggak terlalu ngos-ngosan lah. Oke. Sudah membantu. Baik. Tensinya sekarang berapa, Pak? Tensinya sekarang sih normal 120/80. Kondisi kolesterolnya bagaimana sekarang? Kolesterol ya lumayan baik lah. Lumayan baik walaupun ya. masih tinggi-tinggi dikit, Oke. tapi tidak ada kemajuan, melewati Pak? batas. Ada kemajuan? Ada kemajuan. Ada kemajuan. Gula Iya. darah bagaimana saat ini? Kalau gula darah memang saya bagi. Oke, kalau Ibu bagaimana? Lebih cepat tidur ya. Kenapa bisa cepat tidur? Rasanya seperti apa, Ibu? Nggak tahu ya, pokoknya lebih enak dah daripada sebelum pakai. Memangnya dulunya bagaimana tidurnya, Bu? Susah tidur. Bapak merasakan hal yang sama nggak? Saya memang mudah tidur sih orangnya. Oh, emang udah mudah tidur. Jadi pakai tambah mudah tidur Tambah lagi ya. mudah tidur jadinya. Tapi kan Bapak terkena silent stroke. Apakah teknologi laser ini mengatasi silent stroke dalam kehidupan Bapak? Saya rasa mengatasi ya, karena syukur puji Tuhan sampai saat ini kan nggak kambuh lagi ya dari tahun 2020. Pas COVID ya. Iya, pas COVID itu loh ya saya Oke. itu. Penyakit jantung koronernya bagaimana, Pak? Kan ada 3 ring sekarang ini di Iya. jantung Bapak. Ternyata waktu Bapak mau tambah yang keempat, Iya. ini ternyata pemeriksaan ginjal sudah tinggal 50%, dibatalkan begitu ya, Pak ya? Memang ditunda. Jadi Ditunda. menurut dokter itu kalau memang saya merasa sakit, Ya. ya terpaksa dipasang ring lagi kalau merasa sakit gitu kan. Oke. Karena kalau enggak dikhawatirkan ya itu tadi fungsi kreatinnya tinggi sehingga menyebabkan bisa kemungkinan bisa cuci darah gitu. Oke. Jadi ya syukur saya kan nggak merasakan sakit lagi gitu. Jadi ya yang satu itu ya kita lupakan saja. Oke, berarti jantungnya dalam keadaan bagaimana sekarang, Pak, perasaannya? Oke sih ya. Oke. Iya. Tidak ada ngos-ngosan atau sakit yang seperti ditusuk jarum gitu, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, Bapak ini ya Pak Sutri yang artinya bahagia lah ya. Whatever lah, waktu masih muda mungkin kita ada hipertensi, mungkin kita ada diabetes. Tapi ujung-ujungnya kita mesti sehat lah. Betul, setuju. Tapi kan ada orang yang mesti mengalami dulu stroke. Ada orang yang mesti mengalami dulu pasang ring jantung. Ada orang, kita kalau bisa nggak usah lah. Iya kan? Betul nggak? Iya, benar, Nah, benar. kalau kita nggak mau, kita dari muda sudah mulai menerapkan pola hidup sehat, check up kesehatan, dan teknologi. Teknologi itu sudah dikembangkan dari tahun 1960, yang tadinya alatnya segede gajah segede begitu dan kita mesti datang ke rumah sakit. Sekarang tinggal dipakai. Alat itu dikembangkan terus menerus sehingga ada ekstensinya dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah bahwa darah kita, pembuluh darah kita dibuat sehat sepanjang hidup kita. Karena kita sekali beli itu, kita bisa pakai sampai usia tua. Sehingga kita bisa menua dengan sehat. Itu pemirsa kuncinya. Betul banget nih Mas Boyke ya. Terlebih lagi kan di sini kita belajar dari beliau berdua bahwa kita tuh bisa hidup menua dengan sehat. Nah, jadi pemirsa di rumah yang sudah ada hipertensi, kolesterol tinggi, atau bahkan yang sudah ada diabetes nih, jangan sampai kita serangan jantung dulu, kena stroke dulu. Iya kalau kita selamat. Kalau kita nggak selamat gimana? Jadi jangan mau kita kena serangan dulu baru kita mau take action, jangan. Ayo dari sekarang kita jaga pola hidup sehat kita. Kita jaga kesehatan kita dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, istirahat yang cukup, olahraga rutin, makannya diatur, stresnya dikurangin, dan kita tambahkan teknologi laser di dalamnya. Dengan begitu kita akan mendapatkan kesehatan yang paripurna. Ya, setuju. Nah, makanya pemirsa, ayo udah, nggak usah mikir lagi. Yuk kita pakai teknologi itu untuk gaya hidup kita. Ayo, sekarang juga gunakan dokter laser maupun Equilaser Ultimate.
Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Penggunaan rutin, dia akan bermanfaat. Dia membantu kendalikan tensi kita, gula darah, kolesterol tinggi, mencegah stroke, dan jangan sampai kejadian stroke berulang. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mari, saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun Equalaser dari Gogomall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Sejauh ini apakah semangat itu sudah timbul? Kalau iya, ayo jangan tanggung-tanggung, kita take action, kita pakai teknologi laser. Di sini sudah ada Bapak Yogi, Ibu Sylvia sudah pakai teknologi laser. Kondisinya, lihat sendiri, wajahnya bercahaya, lebih sehat, lebih bugar. Pak, ngomong-ngomong Ibu, suka makan ikan teri nggak? Suka. Suka. Ibu suka? Suka. Tahukah Anda nutrisi dan juga manfaat dari ikan anchovy? Nah, ikan anchovy ini biasanya dia adalah teri jengki, dia agak-agak besar. Dan dia sudah dipresto dulu, jadi bisa dimakan bersama tulangnya. Per 100 gram, kalorinya sekitar 200 kalori. Di dalamnya, per 100 gram ini 30 gram protein. Tapi, per 100 gram ini dia mengandung 3,5 gram garam. Tapi di dalamnya, dia satu level dengan salmon, dia satu level dengan tuna untuk omega 3. Tapi kuncinya, jangan dimasak berulang-ulang kali dengan panas yang tinggi, omega 3-nya rusak. Kalau Anda mau mengolahnya, kita bisa tambahkan ke nasi goreng. Kalau mau dijadikan saus, misalnya kacang-kacangan, sudah direbus di blender, kasih olive oil, kasih sedikit lemon juice, masukin anchovy, di blender. Oke, jadi tulangnya juga ada di situ. Tulangnya apa? Kalsium. Kalsiumnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya ikan teri sekarang sudah ngerti Ibu Sylvia? Dia bergizi tinggi ternyata. Ngomong-ngomong Pak, kalau kita ulas dulunya Pak, apa sih menurut Bapak sendiri yang menyebabkan Bapak pertama jantung koroner, lalu kenapa Bapak bisa terkena silent stroke? Faktor pertama adalah mungkin makanan, menyebabkan bisa pembuluh darahnya nggak benar gitu. Oke. Yang kedua memang ada faktor keturunan juga kalau siapa Pak yang pernah? Karena papa saya meninggal karena sakit jantung. Oh begitu. Iya, jadi itu yang karena sakit jantung ya. Oke. Kalau yang stroke ringan itu ya sampai saat ini saya juga nggak tahu kenapa saya bisa punya stroke ringan. Ya mungkin karena pembuluh darah saya tadi, pembuluh darah otak sempit, ada penyumbatan juga sehingga mungkin jadi stroke. Yang namanya proses penyumbatan itu Pak, bukan berarti tiba-tiba langsung ada. Enggak Pak, mulai Bapak dari muda, itu proses penyumbatan itu sudah ada, sudah terjadi. Kalau tidak Bapak stop dari sekarang, itu dia akan terus berjalan prosesnya. Sama pemirsa di rumah juga, kalau sudah tahu nih, sudah ada keturunan, hipertensi, stroke atau serangan jantung, ayo mulai dari sekarang kita jaga pembuluh darah kita ubah pola hidup kita dan kita tambahkan laser di dalamnya. Ibu dan Bapak pakai teknologi lasernya lagi apa Pak? Lagi pas istirahat. Pas istirahat. Ya, Berapa kali sehari? Malam hari dua kali. Malam hari sekali. Ya. Sama Saya pagi. dulu pakai kira-kira jam sekitar 8:30 sampai 8:30, 1 jam. Oke. Istri saya melanjutkan 9:30 sampai 9:30. Oke. Terus pagi hari saya bangun pagi 5:30 sampai 5:30. Istri saya melanjutkan 5:30 sampai 6:30. Wah, Aduh bagus keren banget tuh pemirsa, Terjadwal. contoh tuh. Bagus keren banget ya. Iya. Pasti kan pemirsa pengen tahu kan, kenapa kok bisa Pak Yogi dan Bu Sylvia ini tensinya tertolong, kemudian juga serangan jantungnya, seseknya juga hilang, seger bangun-bangun, tetap sekarang kelihatan Stroke-nya ceria. terbantu. Pasti pengen tahu kan kenapa. Nah, jadi yang namanya teknologi laser itu punya 3 warna. Dia akan menghancurkan gumpalan darah tuh.
yang namanya fibrinolisis istilah medisnya. Karena dia sudah tidak menggumpal lagi, aliran darahnya menjadi lancar membawa oksigen dan juga nutrisi. Ya. Kemudian sinar birunya dia kena ke pembuluh darahnya. Melebar pembuluh darahnya, akibatnya tekanan darahnya juga turun. Kemudian yang ketiga, ini yang seringkali orang lupa, ada sinar kuning. Buat apa sih dikasih sinar kuning? Sinar kuning itu ternyata membantu tidur kita. Memasuki usia menopause ya Bu Sylvia, itu kita turun loh. Estrogen turun, hormon melatonin juga turun. Kita yang laki-laki juga masuk usia andropause, turun juga testosteron, turun juga melatonin. Sehingga kita agak sulit tidur. Diaktifkan kembali oleh sinar kuning sehingga tidurnya bukan hanya nyenyak, tetapi juga dalam. Sehingga bangun-bangun lebih segar. Dan sinar kuningnya juga itu disebut juga sebagai sinar kebahagiaan. Karena dia mengaktifkan hormon kebahagiaan. Namanya pemirsa adalah hormon endorfin. Jadi dia akan membuat ketika otak kita diguyur oleh endorfin, kita perasaannya bahagia, pembuluh-pembuluh darah juga melebar, dan kita rasanya nyaman. Nah, itulah 3 sinar yang dikeluarkan oleh laser yang membantu kehidupan kita menjadi jauh lebih berkualitas dan jauh lebih sehat. Pak Yogi sendiri kan ada kolesterolnya tinggi ya Pak ya? Iya. Bisa dibayangkan ya. Jadi yang namanya jantung kita ini bekerja 24 jam, dia tidak boleh berhenti 1 detik pun. Ya, coba ini. Kita tepuk tangan, Bapak bisa tepuk tangan. Bapak lakukan ini selama 24 jam, capek nggak Pak? Waduh, Capek bener. Capek bener ya. Apalagi kalau misalkan kita tepuk tangan di dalam kolam renang yang airnya itu dia kental. Lebih capek lagi. Sama, jantung kita pun akan terbebani seperti itu kalau misalkan darahnya kita biarkan kental. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu menguraikan kembali pengentalan darah. Jadi yang tadi kolesterolnya ini tidak dipakai, penyebab pengentalan darahnya, ini nanti akan dipakai digunakan untuk sumber energi, sumber hormon, dan sumber kehidupan sel di dalam tubuh kita. Teknologi laser ini kan tadi yang dipakai di tangan ya Pak ya? Iya. Nah, jadi ada teknologi laser ini sekarang sudah ada ekstensi di rongga hidung kita atau intranasalnya. Maka sumber nitrik oksidnya lebih banyak lagi. Di tangan ada, di rongga hidung ada. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Terlebih lagi kan Pak Yogi di sini atau pemirsa di rumah yang sudah ada stroke, itu berarti kan ada aliran darah di area kepala yang tidak lancar. Makanya dengan kita menggunakan intranasal secara rutin, diharapkan aliran darah di area kepala kita lebih lancar lagi. Dan yang pasti untuk mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Tapi pada orang-orang yang stroke, ini kan beruntung nih, stroke-nya silent stroke ya kan, berarti tidak ada kelemahan. Tapi pada orang-orang yang dia stroke-nya beneran, yang ada kelemahan gitu, kurang lebih dia akan terjadi yang namanya pengecilan massa otot. Tapi jangan salah, pengecilan massa otot ini kalau kita biarkan dia bisa mengundang yang namanya stroke berulang. Karena ketika massa otot ini mengecil, maka pembakaran gula dan lemak ini tadi tidak begitu optimal. Itulah kenapa kita penting untuk menjaga otot kita tetap mengembang dan tetap berkontraksi secara aktif kembali. Dengan cara kita latihan rutin dan kita tambahkan teknologi NMES di dalamnya. NMES ini seperti apa? Seperti ini ya. Teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation yang nantinya akan kita tempelkan di area-area yang ingin kita latih. Misalkan lemah di tangan sebelah kiri misalkan. Kita tempelkan di area sana sehingga otot-otot itu nantinya dia akan berkontraksi seperti saat kita olahraga dan akan mengkoneksikan kembali otak ke tangan kita. Sehingga kita masih bisa latihannya optimal dan juga latihan gerak kita juga jadi lebih maksimal kembali. Ayo pemirsa di rumah yang sudah ada stroke ya, yang sudah ada penyakit jantungnya, ayo dari sekarang kita pakai teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Mari kita take action. Selagi masih sehat, masih muda, kita pakai teknologi laser. Dan tidak hanya Pak Yogi, Ibu Sylvie yang pakai, banyak juga anggota masyarakat Indonesia yang memakainya bahkan menjadikan mereka sebagai lifestyle atau gaya hidup. Yuk kita lihat ini cerita dari mereka. Rata-rata average kolesterol saya hampir 400. Lalu tensi saya juga cukup tinggi, hampir rata-rata 150. Saya pernah bypass di usia 35 termuda dan juga pasang 2 stent untuk covering 6 pembuluh darah yang tersumbat. Alhamdulillah di usia saya terakhir ini ya saya merasakan sekali manfaat dari teknologi laser. Yang biasa kadar kolesterol saya di atas 400, saat ini saya 280. Tensi saya
cukup bagus, normal 120/70. Lalu gula saya dari tadinya 230-an sampai 250, sekarang 112. Jadi terasa betul ya, mungkin ini adalah Allah yang memberikan lewat teknologi laser. Bagaimana pemirsa, sudah teryakinkan? Ayo, take action sekarang juga. Pakai teknologi lasernya, tentu saja kita juga menggugah pola makan kita, istirahat harus cukup, dan juga rajin olahraga. Pak Yogi dan Ibu Sylvia, kira-kira nih, sekarang harapannya ke depan apa, Pak? Harapannya ya tetap sehat ya, itu yang utama. Iya. Oke, Ibu Sylvia? Iya, sama. Sehat Tetap ya? sehat, iya. Oke, Pak Yogi, boleh dong ajak masyarakat di rumah, terutama nih yang masih bandel, terutama yang dulunya masih muda, makan apa saja, untuk hidup sehat dan juga pakai teknologi laser. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Pada teman-teman, ya kan, kita harus merubah cara hidup. Kalau misalnya yang, terutama yang masih muda lah, jangan makan sembarangan. Karena saya dulu juga masih muda, termasuk orang yang suka makan sembarangan. Daripada terlambat seperti saya merasakan sakit, lebih baik sehat. Dan untuk itu ya carilah cara hidup yang sehat lah. Dengan pola makan yang sehat dan juga tentunya bisa menggunakan teknologi laser lah kalau untuk saat ini. Gitu. Kita doakan Bapak Ibu sehat selalu. Ya. Amin. Amin. Gimana Mas Boyke? Kita senang banget ya? Iya. Iya. Orang sering berpikir ya, tua itu harus cukup uangnya saja yang dipikir. Bagaimana menjalani pensiun dengan baik, dengan berkecukupan. Tapi mereka sering lupa bahwa untuk itu diperlukan sesuatu, yaitu sehat. Kita bisa menabung, bisa apa, tapi kalau tubuh kita tidak sehat percuma. Uang tabungan kita akan habis, pemirsa. Di usia tua, bulak-balik ke rumah sakit, bulak-balik cuci darah, bulak-balik kemana, ke luar negeri, hanya untuk berobat. Jadi, kalau kita mau menua dengan sehat, yuk mulai lakukan pola hidup sehat dari sekarang, check up dari sekarang, dan jangan lupa bantu dengan teknologi yang memang sudah terbukti, yaitu teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, karena itulah yang menyebabkan berbagai macam penyakit-penyakit gawat kayak stroke, serangan jantung, gagal ginjal, gangguan keperkasaan. Oleh karena itu, kita gunakan teknologi laser sekarang juga, sejak kita muda. Pemirsa, teknologi laser yang digunakan Pak Yogi dan Ibu Sylvia adalah dokter laser ataupun laser, alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya dia bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan ya bagi Anda nih yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk dia menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya, penggunaan rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada nih kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia melancarkan aliran darah di area kepala kita, dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, sinusitis. Saatnya jadikan laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun laser dari Gogomall. Terima kasih Pak Yogi, terima kasih Ibu Sylvia, tetap hidup sehat. Terima kasih para praktisi kesehatan dan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.